3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara, sekalipun ini ibadah kaum muda, tapi ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, jadi mesti disebut supaya sekaligus. Ya, puji Tuhan. Malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul rancangan Tuhan yang dahsyat di tengah krisis COVID-19. Ya, saya percaya dampak dari COVID ini juga sampai ke daerah-daerah. Ya, amin. Sampai kepada tempat ini. Tapi saya lihat Bapak Ibu saudara luar biasa, sangat beriman sampai tidak pakai masker. Ya, nah, bukan berarti orang yang pakai masker tidak beriman, tidak. Ya, kita harusnya ikuti anjuran pemerintah. Tapi mungkin di sini sudah zona hijau, ya, tambah di panas, virus corona cepat mati. Ya, nah, Bapak Ibu saudara, saya khusus buat kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup kita harus memahami bahwa ada rencana Tuhan yang besar bagi hidup kita. Amin. Amin. Seringkali kita menjadi kecewa dengan hidup ini oleh karena kita melihat diri kita melihat keadaan di sekitar kita melihat orang tua kita, lingkungan kita, dan kita menjadi kecewa. Nah, ini yang membuat sebenarnya menghalangi rencana Tuhan yang besar bagi hidup kita. Ya. Amin. Tuhan mau supaya saya dan saudara bisa terbang tinggi, bisa naik lebih tinggi dan melihat rencana Tuhan yang besar. Amin. Amin. Karena dia merancangkan, dia bilang di sini bahwa dia punya rancangan masa depan yang gila gemilang. Amin. Amin. Dan memang Allah kita adalah Allah yang menciptakan kita. Tadi di dalam doa saya bilang orang-orang muda harus mempunyai kekuatan baru sehingga terbang tinggi seperti Raja Wali untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Tapi saudara, waktu saya menulis khotbah ini, saya teringat akan satu artikel yang saya pernah baca. Bapak Ibu saudara, tentang lebah atau mungkin lebih gampang di sini ovu, ya. Ovu, ya. Tahukah saudara bahwa itu untuk terbang atau penerbangan itu disebut hukum aerodinamika, ya, di mana hukum itu yang mengatur, ya, satu benda atau satu kendaraan itu bisa terbang, ya. Itu hukumnya. Itu pesawat kenapa bisa terbang? Karena itu dia menurut hukum aerodinamika, ya. Tapi saudara, para ahli kagum dengan satu binatang yang tadi saya bilang lebah atau ovu, ya. Tahu saudara, tubuh dari lebah itu lebih besar dari sayapnya, ya. Pernahkah saudara lihat lebah sayapnya lebih besar dari tubuhnya? Nah, ya. Nah, ini yang luar biasa. Lebah tubuhnya itu lebih besar dari sayapnya, tapi bisa terbang. Betul? Kenapa lebah bisa terbang? Sekalipun dia menurut hukum aerodinamika itu tidak bisa, karena badannya lebih besar dari sayap. Kenapa? Karena yang pertama, hukum aerodinamika, lebah tidak peduli dengan hukum aerodinamika. Betul? Betul enggak? Ya. Dia tidak peduli. Dia lahirnya langsung mau terbang. Betul enggak? Ya. Itu sebabnya dia tidak peduli. Nah, harusnya anak-anak Tuhan pun demikian. Ya. Amin. Engkau dan saya dilahirkan Tuhan dengan rancangan yang besar. Ya. Amin. Saya dan saudara, Allah menciptakan kita, dia punya rencana, dia punya rancangan, dia punya mimpi, ya. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa Tuhan punya rancangan itu lebih tinggi langit daripada bumi. Itu ketingginya rancangan Tuhan. Rencana Tuhan buat kita, artinya Tuhan punya rencana yang
masa depan ini bukan saja untuk orang muda, kita orang tua juga harus punya keyakinan bahwa Tuhan merancangkan rancangan masa depan yang baik. Amin. Amin. Jangan selalu ikut dengan falsafah dunia. Orang tua memang selalu sakit-sakitan. Nah ini, itu falsafah dunia. Kita punya falsafah Tuhan. Di mana ada ayat yang bilang orang tua sakit-sakitan? Ya, tapi seringkali, aduh, tete kenapa sakit? Memang tete tua, jadi memang orang tua sakit-sakit. Ya, seringkali kan kita bilang begitu. Ya. Padahal tidak ada ayat yang bilang orang tua harus sakit-sakitan. Ya. Bahkan Mazmur berkata bahwa orang yang ditanam di bait Tuhan sampai masa tua pun mereka masih berbuah. Amin. Amin. Artinya saya dan saudara yakin bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik. Ya. Amin. Amin. Bahkan kalaupun keadaanmu tidak baik, ya, situasimu tidak baik. Kemarin kita duduk di pastori dengan Pak Gembala, ya di Sumber Agung, dan kita cerita-cerita. Dan saya pernah dengar itu, ya. Mereka angkat lagi Mongol Stress, ya. Mongol Stress punya oma sudah 100 tahun lebih, ya, tapi tidak mati-mati. Jadi orang oma, kenapa oma tidak mati-mati? Sudah 100 lebih tahun lebih. Oma bilang kita tidak mati-mati karena kita pongo. Kenapa pongonya? Iya, karena kita pongo, jadi Tuhan panggil kitanya tidak dengar. Jadi tuli bikin umur panjang. Jadi jangan menyesal kalau sekarang ada kekurangan, ada cacat. Ya, amin. Karena saya sendiri bicara kepada saudara ini, saya bukan baru, saya merenungkan betapa Tuhan itu terlalu baik buat hidup saya. Amin. Saudara, saya dari Timor, dari satu daerah yang miskin di Timor, ya, nanti Timor itu daerah miskin, saudara. Ya, tidak sesubur. Tadi saya jalan dengan mobil. Ya. Wow, daerah ini subur sekali, ya. Halmahera memang itu yang Kus Plus bilang tongkat batu jadi tanaman, Tongkat ya. kayu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini Halmahera, ya. Nah, saya lahir dalam keluarga yang miskin, dan saya waktu SMP saya pengen jadi pendeta. Sudah ingin jadi pendeta, pengen lagi kuliah di Jawa, ya. Saya ingat dengan tepat di kampung saya tidak pernah ada orang keluar dari kampung itu pergi ke Jawa. Tahun-tahun 80-an itu orang pergi ke Jawa itu luar biasa. Jangan naik pesawat, naik kapal putih saja sudah hebat itu. Karena memang betul, saya sendiri belum pernah keluar, tapi saya punya mimpi jadi pendeta kuliah di Jawa. Dan singkat cerita, Tuhan buka jalan, saya akhirnya bisa pergi ke Jawa tahun 90-an, kuliah tanpa sponsor, ya, karena saya, tapi mujizat demi mujizat. Cita-cita saya cuma jadi gembala sidang, terbuka saja, ya. Saya tidak punya mimpi yang lain, tapi begitu luar biasa rancangan Tuhan. Tuhan bawa saya menjadi dosen. Sampai waktu saya diminta jadi dosen, saya bilang kepada pimpinan sekolah waktu itu, saya minta maaf, saya ini jujur Pak, saya tidak pintar, ya, saya tidak pernah juara di kelas. Karena memang ada kala penyakit kita dari kampung itu, saya ini hobi bola, saudara-saudara. Jadi yang tiap hari itu main bola. Orang main bola jam 4, jam 5, kita main bola jam 2 siang. Saking gila bola. Jadi nilai saya yang penting lulus, yang penting tamat jadi pendeta, ya, melayani di daerah tidak ada perlu terlalu pintar-pintar. Tapi Tuhan bawa saya jadi dosen di Ambon, di Malang. Kemudian saya sekarang jadi penginjil. Jadi hampir semua jenis pelayanan saya sudah pernah ada. Gembala, ya, saya Tuhan bawa. Jadi Tuhan punya mimpi yang besar bagi kita. Amin. Dia punya rancangan yang besar bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena dia Allah yang baik. Kita sedang membaca satu ayat yang luar biasa. Ayat ini ditempatkan di kitab yang sebenarnya ini kitab yang penuh dengan kesulitan. Kenapa? Karena kitab ini ditulis pada waktu orang Israel dibuang ke Babel. Baik, kenapa yang dia menulis ayat ini? Karena mereka berpikir kita ada di Babel ini ada yang salah. Karena Tuhan berjanji kita harus ada di Yerusalem, tanah penuh susu dan madu. Kenapa Tuhan bawa kita di Babelonia yang bukan susu dan madu? Jadi mereka tidak mau, mereka tidak percaya.
Itu sebabnya kalau saudara baca kitab Yeremia, biar Yeremia sudah bilang begini pun mereka tidak percaya. Tapi saya pernah membaca buku yang menuliskan sejarah orang Israel di pembuangan. Waktu mereka ada di pembuangan dan mereka mulai membiarkan hidup mereka dipimpin oleh Tuhan, Tuhan mulai memberkati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang Israel itu, orang Yahudi itu menjadi sukses, menjadi kaya. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 2 waktu pencurahan Roh Kudus, Alkitab mengatakan orang-orang dari daerah-daerah Kapadokia, ya, dari Arab, pokoknya dari berbagai tempat. Waktu Koreshi mau membawa mereka pulang ke Israel, mereka tidak mau karena mereka sudah sukses. Janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Artinya, apapun keadaan saya dan saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan berjanji buat kita satu janji yang luar biasa. Amin. Dia merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan berkat, masa depan yang gilang gemilang. Yang penting kita percaya kepada Dia. Ya. Amin. Karena Dia Allah yang besar. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak. Tidak. Karena itu kita harus percaya. Karena itu kita harus menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, karena itu ada dua hal yang kita bisa belajar malam ini, Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kita di tengah krisis COVID-19. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kita bisa belajar dari kebenaran ayat ini, yaitu rancangan Tuhan yang dahsyat di masa krisis COVID-19 adalah Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya coba untuk meneliti kata kecelakaan. Ya, kita semua tidak suka dengan kata ini. Dan memang kata ini memang tidak baik. Ya, di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli, kata kecelakaan itu berasal dari kata ra. Ra itu berarti malapetaka. Ra itu berarti satu keadaan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Amin. Amin. Tepuk teman di sebelah dan bilang, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi engkau. Ya, karena kadang-kadang waktu lihat diri bilang, Tuhan ini katanya merancangkan rancangan damai sejahtera, masa depan yang gilang gemilang. Tapi kok saya begini? Ya, seringkali banyak orang muda dan jangan sampai juga sampai setua tidak menerima diri. Ya, ini persoalan. Kenapa? Karena dia selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ya, kalau dia punya kulit gelap, dia selalu bandingkan. Coba kalau kita putih kayak dia dulu, kita sudah jadi artis. Ya. Seringkali seperti kita, orang bilang anak hitam karena waktu angka terlambat jadi angus. Ya. Tuhan tidak pernah terlambat ciptakan kita. Amin. Ya, dan kita seringkali melihat diri kita merasa, kok saya aneh ya. Kalau saudara hidung pesek, ya, terus lihat kaca, kok aneh. Orang lain hidung keluar, saya ke dalam. Untung lubangnya ke bawah. Ya, kalau lubangnya ke atas pas musim hujan. Jadi kita seringkali, kenapa kita tidak bahagia, kita tidak berhasil? Karena persoalan pertama kita tidak terima diri. Ya. Saya mau bilang kepada, kalau saudara tidak menerima diri saudara, saudara tidak akan jadi orang sukses. Benar. Karena biasanya orang tidak menerima diri, dia cenderung rendah diri. Ya. Dia menjadi penakut, dia cenderung menyembunyikan diri. Ya. Ya. Banyak kali kalau lahir rambut keriting, mulus. Ya. Orang bilang dunia ini memang membingungkan. Orang rambut keriting mau lurus, orang lurus mau keriting. Iya kan? Iya. Dulu saya dosen di Ambon, mengajar di Ambon, dan ada satu orang Ambon, orang Maluku Tenggara, rambutnya keriting. Ya, waktu itu mulainya model rebonding ini. Karena rebonding mahal, dia pakai setrika.
Papan di dalam memang lurus tapi angus. Nah, kenapa saudara? Semua spesial. Ya, saya suka menyebut ini. Tuhan ciptakan saudara itu bukan aneh. Jangan kan kita lihat, aduh kita ini 1 meter kotor. Ya, itu spesial. Amin. Itu spesial. Ya, kenapa? Karena orang pendek itu cerdik. Ya, kenapa saya bilang cerdik? Karena antara otak dan hatinya itu dekat. Cepat sekali dia pikir. Itu sebabnya kita menulis tentang Sakeus. Dia cerdik kan, mau ketemu Yesus naik pohon. Tidak ada yang pikir begitu. Sampai itu menjadi Yesus memperhatikan itu. Ya, orang tinggi cenderung mau bungkuk, sehingga jalannya seperti begitu. Orang seringkali seperti ini, tidak menerima dia. Ya, orang kurus mau gemuk, orang gemuk mau kurus. Saya mau bilang untuk saudara yang gemuk, ya jangan terlalu gemuk, tapi kalau gemuk saja, senang, puji Tuhan. Ya, kenapa? Karena orang gemuk itu paling aman kalau naik pohon. Jatuh tidak apa-apa. Jatuh dia mental, saking gemuk. Ya, dan orang gemuk pasti jadi orang baik. Kenapa? Karena dia tidak bisa jadi pencuri. Karena dia berat. Kalau curi mau lari, kemana apa? Pasti jadi orang baik. Nah, seringkali kita tidak menerima diri kita. Saudara harus menerima diri saudara dulu. Karena itu spesial. Amin. Engkau diciptakan. Saya menyebut kita diciptakan itu unik. Betul. Tiap suku dengan ciptaan yang unik. Orang Papua dengan keunikannya, orang Halmahera dengan keunikannya, orang Sangir dengan keunikannya. Ini kita main tua Sangir. Ini unik. Ya. Itu unik. Ya. Oh, setiap orang diciptakan unik. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan yang spesial. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Justru di dalam Paulus berkata, dalam kelemahanmu kuasaku menjadi nyata. Amin. Nah, saya tidak perlu bilang orang lain. Saudara lihat diri saya. Ya. Saudara lihat dari awal saya bicara. Ya. Saya dengar saya bicara. Saya sudah mau 54, ini 53 dalam minggu. Saya marah. Sudah 53 tahun lebih saya latihan bilang sampai malam ini belum sukses. Dari teman-teman saya bilang latihan terus sampai sukses. Bilangnya, ya, dulu waktu sekolah, ya, ini yang dulu membuat saya tidak menerima diri. Ya. Karena waktu saya punya mimpi jadi pendeta, kan persoalan bukan persoalan. Tugas seorang pendeta itu kan berbicara di depan umum, betul nggak? Seorang yang berbicara di depan umum harus bicara jelas, betul nggak? Nah, Tuhan panggil saya jadi pendeta, saya yakin, kok tidak bisa bilang ya? Dulu waktu saya masih sekolah, ya, puji Tuhan saya agak pintar di sekolah. Jadi guru suka kasih saya membaca. Dulu kita mata pelajaran itu baca pun, kemudian catat. Zaman sekarang kan beli buku cetak. Dulu itu kami catat, kan? Jadi saya suka baca. Kalau tidak ada saya kuat. Kalau ada saya pelan. Bacaan itu naik turun, saudara-saudara. Ya. Bahkan guru mengajukan, saudara-saudara yang tidak bisa bilang mulai sekarang setiap waktu latihan ulang lari lurus, ulang lari lurus, ulang lari lurus. Ada banyak di situ. Yang lebih repot waktu saya mulai jadi remaja pemuda, mulai suka-suka perempuan. Nah, cilaka lagi orang tua saya memberi nama saya Frans. Ada Tuh, cilakanya itu berulang-ulang. Sudah pendek 1 meter kotor, tidak bisa bilang Jadi kalau kenalan sama cewek, nama kamu siapa? Nah, Paulus berkata bahwa Tuhan tidak mengubahkan segala sesuatu, tapi Dia membuat kita lupa dengan semua kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya saya sudah lupa.
Seringkali saya lupa, saya tidak bisa bilang tidak peduli. Mau peduli, mau saudara mau mengerti atau tidak, saya lupa. Amin. Nah, saya dan saudara harus belajar. Jadi waktu saya menjadi hamba Tuhan itu pun berkumpul sudah bertahun-tahun. Saya menjadi pribadi yang rendah diri, tapi saya terus menyerahkan hidup, terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan, dan Tuhan mengubah segala sesuatu. Amin. Karena Allah dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Dia tidak bukan dia tidak bisa, maaf. Dia tidak membuat saya bisa bilang tapi dia membuat saya mengeluhkan. Saudara mungkin pernah nonton video seorang hamba Tuhan yang tidak ada tangan, tidak ada kaki. Namanya Nick Vujicic, ada di YouTube. Dia pernah datang di Indonesia. Ya, dia lahir, dia anak pendeta, lahir tidak ada tangan, tidak ada, cuma ada semacam tonjolan seperti tangan, tapi bukan, kecil sedikit di bawah. Dan saudara, dia berkata bahwa waktu dia kecil, karena dia anak Tuhan, orang tuanya pendeta Pentakosta, dia berkata bahwa dia berdoa, Tuhan tumbuhkan tangan dan kaki saya, Tuhan tumbuhkan, tapi Tuhan tidak pernah menumbuhkan. Dan dia membuat satu pernyataan yang penting. Seringkali kita mengharapkan mujizat Tuhan terjadi di sekitar kita, atas diri kita. Tapi Tuhan mau hidupmu jadi mujizat. Amin. Amin. Hidupmu jadi mujizat. Tidak peduli semua keterbatasan, semua penilaian orang. Karena orang bisa salah. Ya, benar. Hanya yang tidak bisa salah cuma Tuhan. Amin. Amin. Karena saya bicara begini, saya mau jadi pendeta, mau pergi berangkat jadi pendeta. Gembala sidang saya tidak percaya saya bisa jadi pendeta. Ya, tidak percaya. Tapi saya jadi pendeta. Ya. Bahkan saya jadi dosen, saya jadi penginjil. Ya. Padahal dia hamba Tuhan yang Tuhan luar biasa, jadi pakai Tuhan luar biasa. Ya. Tapi manusia bisa salah. Ya. Yang tidak bisa salah cuma Tuhan. Ya. Karena itu saya dan saudara dalam melihat diri saya tidak tahu kekurangan rumah lain. Mungkin engkau lahir dalam keluarga miskin, jangan salahkan lingkungan, ya. Karena Tuhan sedang menyiapkan engkau. Ya, benar. Orang-orang besar bahkan di Alkitab itu adalah orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan, yang disebut dengan sekolah kehidupan. Ya, orang bisa lulus sekolah dengan S1, S2, S3, tapi kalau tidak lulus sekolah kehidupan biasanya mereka tidak sukses. Gampang untuk menyerah, gampang untuk putus asa. Itu sekolah kehidupan. Nah, orang-orang besar, saudara perhatikan Yusuf. Ya, dia lahir dalam satu keluarga yang luar biasa, tetapi dia mengalami penolakan dari keluarga, saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudaranya menjual dia. Tetapi dia tidak putus asa. Dia percaya bahwa Tuhan merancangkan rancangan masa depan yang gila gemilang. Sehingga dia terus bertumbuh. Dia dari seorang anak manja di rumah harus menjadi seorang pelayan di rumah Potifar, tapi dia percaya Tuhan tidak pernah gagal. Mimpinya pasti terjadi. Dari rumah Potifar bukan jadi baik, justru difitnah masuk di penjara bawah tanah di Mesir, dan sepertinya tidak ada harapan. Karena orang-orang yang masuk dalam penjara bawah tanah tidak ada kesempatan sebenarnya untuk mereka lolos. Pada zaman itu tidak ada hak asasi manusia, tidak ada Facebook yang saudara bisa buat status, oh saya difitnah. Tidak. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Manusia boleh, itu sebabnya dia bilang kepada saudara-saudaranya apa? Kalian boleh mereka yang jahat untuk aku, tapi Tuhan mereka yang baik. Malam ini mungkin ada begitu banyak kekurangan, tapi percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Kalau saya bisa jadi pendeta bahkan menjadi dosen, itu anugerah Tuhan. Amin. Saudara juga dapat meraih cita-cita saudara. Tadi sebelum kita berangkat di pastori, kita duduk di teras, dan ada dua adik ya yang duduk dengan kami, dan satu adik namanya Vivi ya. Vivi, saya tanya, kamu punya cita-cita apa? Dia bilang, Pak, oh iya Pak, cita-cita saya besar sekali. Saya bilang, cita-cita apa? Jadi akhirnya dia bilang, saya ingin jadi pramugari. Saya bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Siapkan dirimu, bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan akan buka pintu. Amin. Ada banyak kesaksian orang-orang yang sepertinya tidak ada harapan, lahir dalam keluarga yang sederhana, tapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat.
Saudara tahu Presiden Barack Obama, Presiden Amerika yang sebelum ini, dia lahir dalam satu keluarga yang sederhana, bahkan dia pernah tinggal di Indonesia. Ya. Itu sebabnya waktu dia menjadi presiden, orang bangga karena orang Indonesia, padahal memang dia bukan orang Indonesia, tapi dia punya keluarga ada orang Indonesia. Pernah tinggal di Indonesia bisa jadi presiden Amerika, itu kan luar biasa kan? Ya, kalau dia lahir di Amerika jadi RT di Halmahera, biasa, RT kok. Tapi bayangkan, pernah tinggal di Indonesia, SD di Indonesia, bisa jadi presiden Amerika, itu kan luar biasa. Presiden kulit hitam, kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak peduli keadaan, Tuhan punya rencana besar. Ya. Tidak peduli keterbatasan, kekurangan. Yang tugas kita adalah menyiapkan diri. Ya. Siapkan diri. Saya bilang kepada ADVT, belajar yang baik bahasa Inggris, kembangkan bahasa Inggrismu, siapkan diri. Biarkan Tuhan yang membuka pintu. Amin. Ada ungkapan yang baik. Sekalipun iblis tutup 1000 jalan, tapi kalau Tuhan buka satu jalan, jalan itu menjadi jalan berkah. Jalan itu menjadi jalan kesuksesan. Jalan itu menjadi jalan harapan. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, yang kedua, kalau kita perhatikan, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Yang kedua, rancangan Tuhan yang dahsyat di masa krisis COVID-19 adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang hilang gemilang. Amin. Amin. Sudah percaya? Amin. Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera. Di dalam satu terjemahan lain dikatakan, aku sendiri tahu akan rancanganku untuk kamu. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kemakmuran kamu dan untuk memberikan masa depan yang kamu harapkan. Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, masa depan yang hilang gemilang buat kita. Amin. Amin. Sekali lagi tepuk teman di sebelah dan katakan, Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang hilang gemilang. Seringkali kita berpikir, wah, hidup saya sudah selesai. Tidak. Bahkan saya mau bilang buat kita yang mungkin sudah berumur, saya mau katakan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ya, Tuhan dapat memberkati kita, dapat membuat kita berhasil. Saya teringat berapa banyak di sini yang sudah pernah makan Kentucky Fried Chicken, KFC? Sudah pernah makan? Ayam Kentucky, ayam Kentucky. Pernah? Di Tobelon belum ada? Nah, sudah ada? Nah, sudah tahu itu di pintu atau di kacanya itu ada gambar kepala orang opak, ya. Itu namanya Kolonel Sanders. Kolonel Sanders adalah anak Tuhan. Dia pensiun dari Angkatan Laut dalam usia 63 tahun. Ya, dia orang sidang jabatan SMS of God. Karena saya dengar langsung dari misionaris yang cerita. Nah, saudara tahu bahwa dia pensiun dengan gaji pensiun yang kecil sekali. Tapi dia punya mimpi yang besar. Dia ingin nah, pada zaman itu orang tidak makan ayam di rumah makan. Orang makan ayam di rumah. Tidak ada menu ayam di rumah makan. Tapi dia menciptakan ayam Kentucky. Waktu dia memulai itu, dia ditolak oleh ratusan restoran. Tapi kemudian dia diterima oleh sebuah restoran kecil. Dan akhirnya KFC, Kentucky Fried Chicken, menyebar di seluruh dunia. Ya, dari seorang yang sudah tua tapi punya mimpi. Satu waktu semua orang akan pegang ayam Kentucky dan makan. Karena punya mimpi. Karena Tuhan merancangkan rancangan masa depan yang hilang gemilang. Amin. Kalau kita meneliti Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini sesuatu yang luar biasa. Saya coba untuk mencari tahu. Kita kenal kata damai sejahtera di dalam bahasa aslinya itu shalom. Ya, Allah merancangkan shalom. Damai sejahtera itu bukan sekedar pemimpin pujian bilang shalom. Saudara masuk rumah orang, shalom. Kata itu mempunyai makna yang luar biasa. Kata itu mempunyai arti, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kata
Shalom itu mempunyai arti kebahagiaan. Ya, Tuhan merancangkan kebahagiaan bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan saudara menjadi orang yang tidak bahagia. Tuhan mau saudara bahagia. Amin. Amin. Dan saya dan saudara harus yakin itu. Tuhan mau supaya saya dan saudara itu juga mempunyai arti nasib muncul. Kita beruntung. Ya. Yang percaya kepada Tuhan itu kita adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Yohanes mengatakan kita ada berkat di atas kepala kita, bukan kutuk. Ya. Artinya saya dan saudara adalah orang-orang yang diberkati. Allah merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan kebahagiaan, rancangan di mana kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita punya masa depan yang gila-gila. Kenapa Allah merancangkan itu? Karena Allah ingin engkau jadi kesaksian. Ya. Engkau jadi tanda dan alamat. Daud berkata, Tuhan jadikan aku menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Amin. Sekarang sampai sekarang sudah ratusan tahun, ribuan tahun, orang Israel bangga. Itu sebenarnya bendera Daud. Ya, bendera Israel itu adalah bendera Daud. Itu kenapa orang bangga? Karena Daud berdoa, percaya kepada Tuhan, dan dia minta supaya dia menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan bahkan kesehatan, kesejahteraan yang penuh. Tuhan mau yang terbaik. Amin. Kemarin di Betanikau saya berkhotbah, saya bilang seringkali kita tidak lihat mujizat karena kesalahan kita. Ya. Ya, seringkali kita bilang, ini kita penyakit asam urat, kita penyakit darah tinggi, penyakit gula. Nah kalau sekarang punya ya jangan, Tuhan juga tidak bisa ambil. Itu penyakit punyamu atau punya siapa? Saya mau tanya, penyakit itu punya siapa? Ya jangan bangga-bangga dengan punyamu. Ketemu semua, kita ini asam urat tinggi sekali, kita punya asam urat, ini bangga sekali. Jadi penyakit kan bukan milik kita, amin. Tidak semua penyakit disebabkan oleh setan. Ada beberapa penyakit disebabkan oleh karena gelojong. Itu sebabnya kalau saudara baca, saya lupa ayatnya, tapi di Amsal mengatakan kalau nafsumu besar, taruhlah pisau di leher. Orang seringkali hanya berhenti di ayat itu, padahal ayat sebelum itu, kalau engkau makan dengan para pembesar dan nafsumu besar, taruh pisau di leher. Ya, karena nafsu besar makan, maksudnya nafsu makan besar itu bikin banyak penyakit. Ya, saudara asam urat karena banyak makannya. Ya, nah kembali kepada kebenaran. Tuhan merancangkan rancangan masa depan yang gilang gemilang bagi saya dan saudara. Ya, damai sejahtera. Juga di dalam bahasa asli masa depan itu Bapak Ibu Saudara berasal dari kata akaret. Akaret itu Bapak Ibu Saudara, bahkan dia bicara tentang sampai ajal kita, kedudukan kita ke depan Tuhan sudah rancang. Amin. Seperti tadi saya bilang Yusuf, Tuhan sudah rancang dia akan jadi orang besar. Tuhan sudah kasih mimpi. Mungkin saudara mimpi aneh-aneh karena makan hijau terlalu banyak. Tapi kalau saudara mimpi dalam Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar. Ya. Dan Tuhan mau supaya saudara bertekun di dalam rancangan masa depan yang gilang gemilang. Amin. Terus percaya, terus mengandalkan Tuhan, terus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Yang membuat gagal adalah kita menyerah. Saya sedang membaca satu buku, ya. Saya waktu baca itu saya sendiri diberkati. Dia bilang begini, seringkali kita sudah dekat dengan mimpi kita, tapi seringkali kita menyerah. Ya, kita pikir, oh, saya sudah mimpi dan saya yakin itu dari Tuhan, tapi kok banyak tantangan, banyak kesulitan, dan kita mulai menarik diri. Nah itulah kita gagal. Karena itu saudara harus tekun. Amin. Dalam meraih cita-cita mimpi kita mesti tekun. Amin. Karena semua orang sukses di dunia adalah orang-orang yang tekun. Amin. Saudara lihat lampu ini, ya istilahnya ini lampu pijar, ya lampu neon, lampu pijar. Saudara tahu siapa yang ciptakan? Ada anak-anak SMA, SMP, harusnya SD tahu, ya.
Dan saudara hanya tahu pakai, tidak tahu siapa yang bikin. Saudara tahu siapa yang bikin? Thomas Alva Edison. Saudara tahu? Saudara jujur aja, jangan saudara. Saya sendiri buka, saya tidak mengerti bagaimana sampai lampu itu bisa menyala. Iya kan? Kok dari strom menyala, ya? Biasanya kalau pegang strom mati, dong. Betul nggak? Kok strom menyala? Artinya hebat. Tapi tahu nggak saudara? Thomas Alva Edison pada zaman dia hidup itu gurunya saja menganggap dia bodoh. Nah zaman itu tidak ada hak asasi manusia, tidak ada perlindungan anak, badan perlindungan anak, tidak ada. Jadi guru suka-suka dia ngajar, kemudian kalau ada anak yang kayak bodoh begitu, pulang, anak pulang, anak sendiri, dia mama mau belajar. Jadi itu kejadian dengan Thomas Alva Edison. Yang luar biasa, mamanya itu anak Tuhan. Jadi singkat cerita, Thomas Alva Edison dianggap tidak bisa diajar oleh gurunya. Gurunya tulis surat bahwa ibu, anak ini tidak bisa diajar. Jadi saya kembalikan anak ini kepada ibu, silakan ibu mengajar. Tahu nggak saudara? Jadi dia dianggap bodoh. Tapi luar biasa, mamanya seorang yang percaya Tuhan. Dalam kisah hidupnya, saudara tahu, mamanya waktu terima surat itu tidak baca di depan dia. Waktu mamanya baca, mamanya bilang, Thomas, kamu anak pintar. Mama akan ajar kamu dan kamu akan jadi hebat. Dan surat itu disimpan, mamanya dilacak sampai mamanya meninggal. Dan Thomas Alva Edison sudah sukses. Dia membuat penelitian untuk lampu yang saya baca kisahnya, menemukan lampu pijang. Itu bahan yang dia pakai untuk percobaan itu lebih tinggi dari rumahnya yang 2 lantai. Bayangkan, jadi dia coba akar, dia coba benang, dia coba macam-macam. Itu bahkan dalam sejarahnya dikatakan dia coba sampai 1000 kali. Orang bilang dia mengalami 1000 kegagalan, dia bilang tidak. Saya membuat 1000 keberhasilan sampai pada saat saya berhasil betul-betul. Karena dia berhasil tidak menemukan itu dan dia terus coba 1000 dan dia temukan. Dia baca surat itu setelah dia punya penemuan ratusan. Dia bahkan dianggap penemu yang paling banyak di dunia, punya hasil penemuan. Ada banyak penemuan dia. Dan saudara, dia setelah berhasil terkenal kaya, satu waktu bang dia buka lacinya, dia temukan surat mamanya dan dia menangis. Dia bilang, bayangkan kalau waktu itu saya sempat baca surat itu, saya akan putus asa, saya akan kecewa. Tapi bersyukur saya tidak pernah membaca surat itu. Dan mama saya hebat, dia percaya bahwa Tuhan punya rencana masa depan bagi saya. Tuhan punya rancangan yang besar bagi kita. Tidak peduli keadaan, tidak peduli situasi. Yang Tuhan mau engkau percaya kepada firman. Amin. Amin. Ibrani mengatakan dia menopang segala sesuatu dengan firman. Artinya hidup kita pun ditopang dengan firman. Kalau saudara berdiri di atas firman, percaya di atas firman, saudara akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, pintu-pintu yang terbuka. Oh, Tuhan mulai kirim orang-orang untuk menolong saudara, dan saudara akan berkata, Tuhan dahsyat. Amin. Tuhan luar biasa. Dia Allah yang baik. Amin. Jangan pernah meragukan rencana Tuhan bagi hidup. Amin. Karena waktu engkau berhenti percaya kepada rencana, engkau mulai gagal. Orang-orang yang hebat adalah mereka yang percaya kepada rencana Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Apa yang engkau sedang impikan? Apa yang sedang engkau rancangkan untuk hidup? Anak-anak muda, orang tua, terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Biarkan dia menggenapi, sehingga engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Waktu orang lihat hidupmu, mereka berkata, wow, luar biasa. Ya. Saya ingat hidup saya tidak hebat bagaimana tidak. Tapi saya orang pertama dari kampung yang keluar dunia di Jawa, dia pendeta. Kemudian banyak
teman-teman di kampung mulai berani keluar dan mereka Tuhan pakai hampir di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang besar. Saya sendiri punya mimpi yang besar. Saya percaya dengan Allah kita akan lakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara besar. Tapi Tuhan mau hidup. Tuhan mau untuk engkau sungguh-sungguh percaya kepada Dia, mengandalkan Dia, dan engkau akan lihat hal-hal yang luar biasa. Jangan pernah lihat diri, jangan pernah kecewa dengan diri. Semua kekurangan, jangan pernah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik.